Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah membimbing kami sampai pada hari ini. Tuntunlah kami dengan daya Roh Kudus-Mu, agar kami semua mampu mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu di dunia. Terlebih pada minggu Advent pertama ini, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dapat melihat kelekatan-kelekatan yang ada dalam diri kami, yang kerap kali menarik kami untuk jauh daripada-Mu. Bunda Maria yang penuh belas kasih dan penuh cinta, ajarilah kami agar kami mau selalu berusaha mengikuti kehendak Putra-Mu. Amin. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent yang pertama, dan tidak lama lagi kita akan merayakan Natal, dan kemudian kita akan memasuki tahun 2023. Waktu 1 tahun rasanya berjalan begitu sangat cepat. Ada banyak titik-titik sejarah ataupun histori yang membentuk kita dari pengalaman-pengalaman yang kita jumpai dari setiap waktu-waktu yang kita tapaki. Secara khusus, Minggu Advent yang pertama ini merupakan start awal untuk kita semua memasuki tahun liturgi yang baru. Kita telah berziarah pada tahun C dengan Injil Lukas menghiasi permenungan-permenungan rohani kita. Kini kita memasuki tahun A, di mana permenungan dan refleksi rohani kita 1 tahun ke depan akan ditemani oleh Injil Matius. Advent berasal dari kata Adventus, artinya kedatangan. Kalian tentu saja sudah mengetahui makna dari Advent dan juga kerap kali mendengar pengajaran-pengajaran mengenai Advent. Nyala lilin Advent yang pertama menandakan bahwa masa persiapan menyambut kedatangan Yesus di dunia telah dimulai. Hiasan altar akan didominasi oleh warna ungu yang melambangkan pertobatan dan juga melambangkan keagungan. Mengapa melambangkan keagungan? Ya karena yang akan datang ke dunia adalah Sang Raja Damai yang Maha Agung. Selain hiasan altar yang warna ungu, Kekasan masa Advent juga ditandai dengan adanya lingkaran Advent yang terdiri dari 3 lilin berwarna ungu dan 1 berwarna pink,
dengan hiasan dari pohon pinus ataupun pohon cemara. Katekesis seputar masa Advent dan kalender liturgi juga dapat Anda simak dalam short YouTube saya di Mobons Channel. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Masa Advent mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Tetapi mengapa bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini memberikan nuansa tentang penghakiman terakhir? Dalam Injil dikatakan seperti ini, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Disinilah letak gagal paham kebanyakan orang Katolik tentang masa Advent. Masa Advent hanya dipahami sebagai masa persiapan menyambut kedatangan Mesias di dunia, yakni pada hari kelahirannya di dunia. Padahal masa Advent juga mengajak setiap umat Katolik untuk memperbaharui kerinduan akan kedatangan Anak Manusia untuk kedua kalinya, yang akrab kita kenal dengan sebutan parousia. Dasar ajaran tersebut dapat kita lihat pada Katekismus Gereja Katolik nomor 524. Di sana dikatakan, dalam perayaan liturgi Advent, Gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita persiapkan di masa Advent ini? Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini memberikan gambaran secara sepintas tentang situasi di zaman Nuh. Kalau kita mau sedikit melihat kisah Nabi Nuh di kitab Kejadian, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih terang mengenai situasi manusia pada waktu itu. Allah melihat bahwa manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Manusia menjadi kehilangan kontrol diri akan kenikmatan dan memilih semakin jauh dari Tuhan. Dengan berkaca pada situasi yang terjadi pada zaman Nuh itu, kita dapat bertanya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini? Terutama ketika berhadapan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang ditawarkan kepada kita. Sampai di sini saya ingin memberikan penekanan akan kenikmatan. Tuhan memang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang dapat dirasakan oleh manusia. Namun pertanyaannya adalah, apakah di dalam kenikmatan yang diberikan itu, manusia dapat bijaksana menggunakannya? Sebagai contoh, ketika Anda diberikan kenikmatan kecukupan akan materi atau uang, bagaimana Anda menggunakannya, materi atau uang yang dipercayakan kepada Anda? Ketika Anda diberikan kenikmatan makanan, makankan sesuatu yang nikmat, yang memberi kita rasa kenyang. Bagaimana Anda menggunakannya untuk kehidupan Anda? Apakah Anda terus-menerus memburu kuliner untuk memuaskan dahaga kenikmatan akan makanan? Ketika Anda diberikan kekuasaan, bagaimana Anda mencoba mengamalkannya? Terhadap kenikmatan yang Anda rasakan, masih adakah rasa syukur di dalamnya? Atau Anda menjadi begitu adiksi ataupun kecanduan sehingga terus berusaha mendapatkannya secara berlebihan, sampai akhirnya Tuhan yang memberikan kenikmatan itu sendiri Anda lupakan. Karena itu pesan Yesus yang kedua untuk mengontrol hidup manusia, untuk mengontrol kita semua, kita harus mampu untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam doa dan tentu saja berjaga-jaga untuk bermati raga. Tujuannya adalah agar kenikmatan dunia tidak melumat kita bulat-bulat. Inilah relevansinya dari masa Advent.
masa pemurnian hati, agar diri kita sungguh dipenuhi dengan cinta ilahi. Menyadari bahwa semua kenikmatan yang kita terima di dunia adalah semata-mata karena kasih karunia-Nya. Sebagai manusia, kita mudah sekali untuk memperjuangkan kenikmatan pribadi atau kenikmatan kelompok, tetapi kadang menjadi pribadi yang sangat berat hati untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Renungan-renungan masa Advent mengajak kita untuk sadar bahwa kita hidup berdampingan dengan sesama. Maka kesejahteraan bersama juga menjadi panggilan hakiki bagi setiap umat yang beriman Katolik. Bukankah Juru Selamat yang akan datang ke dunia hadir bagi seluruh umat manusia? Ia masuk dalam inti kemanusiaan kita. Inilah misteri inkarnasi yang tiada taranya yang akan kita sambut. Silakan Anda melihat diri Anda dalam keheningan dan mulai bertanya, kira-kira kelekatan-kelekatan apa yang sulit sekali aku tanggalkan? Kecanduan-kecanduan macam apa yang sulit sekali aku lepas daripadanya? Percayalah, kecanduan-kecanduan akan kenikmatan dunia perlahan-lahan akan menghancurkan diri Anda. Karena itu, mohonkanlah rahmat daripadanya agar Anda dapat keluar dari situasi yang tidak sehat tersebut. Berjuanglah dan bertahanlah dalam iman kepadanya. Katakanlah pada Tuhan, "Ya Tuhan, bantulah aku untuk keluar dari kecanduanku yang tidak teratur terhadap hal A, B, C, dan lain sebagainya." Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Selamat memasuki masa Advent dan Tuhan memberkati.